Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus. Kembali lagi di podcast kita, podcast Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Pada podcast ini saya Nur Aulani, mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan sebagai host hari ini. Dan saya tidak sendirian nih teman-teman, ada partner saya. Halo Sobat Deli Husada, perkenalkan saya Intan Nuria, mahasiswi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber sosok yang bikin iri nih. Baru aja wisuda, toga juga belum sempat disimpan, udah tanda tangan kontrak kerja aja nih. Yap, temanya adalah alumni berprestasi baru lulus langsung bekerja. Dan narasumber kali ini adalah spesial banget dari kampus yang terakreditasi unggul pada tahun 2025 di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Kita bakal kulik nih, gimana sih rasanya lulus langsung kerja? Apa iya lulusan Deli Husada sesat-set itu? Buat kamu semester akhir atau bahkan masih nganggur atau butuh suntikan motivasi, episode kali ini cocok buat kamu. Tonton sampai akhir ya. Narasumber kita kali ini bukan main-main loh Aulani. Beliau ini bukan hanya lulus langsung kerja, namun juga mencetak prestasi yang luar biasa, yaitu Putra Favorit Batubara 2024. Bukan itu hanya loh Intan, beliau juga mencetak prestasi di ajang Duta Pemilihan Agrowisata pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini dia narasumber kita, Bang Daru. Halo Bang Daru. Halo. Selamat siang. Bisa memperkenalkan diri secara singkat, Bang? Bisa, boleh. Perkenalkan, nama saya Daru Irfandi. Saya First Runner Up Putra Ekowisata Sumatera Utara. Saat ini saya menjabat sebagai Putra Agrowisata Sumatera Utara tahun 2025. Jujur kita yang masih mahasiswa ini sering insecure banget nih Bang, ngelihat Abang yang langsung satset. Kita penasaran banget, gimana sih cara Abang meramu kesiapan kerja, meningkatkan kualitas diri, ngebangun personal branding di media sosial, sampai akhirnya nunjukin komitmen kita pas interview kerja. Boleh nggak Bang diceritakan sedikit? Nah, kalau persiapan saya sebelum bekerja itu, awal saya berkuliah, saya sangat berkomitmen dengan diri saya, dengan kepercayaan diri saya. Nah, dari percaya diri saya itu, saya bisa membangun diri saya supaya lebih ke depan dan saya lebih percaya diri. Bukan dari itu saja, banyak teman-teman saya dari luar maupun dari luar daerah Provinsi Sumatera Utara nih, khususnya yang ada di Indonesia juga, melalui platform di Duta Ekowisata, saya banyak mengenal teman-teman dari satu Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini, gitu. Keren ya Intan. Iya. Spill dong Bang, lulusan dari Deli Husada itu jurusannya apa kok bisa langsung kerja? Padahal kita tahu kan di dunia kesehatan itu lowongan kerjanya itu susah banget dan saingannya itu banyak banget, bahkan bisa hampir ribuan ataupun bahkan bisa hampir jutaan nih. Nah, oke, kalau dari Deli Husada Deli Tua, tahun 2021 saya mengambil jurusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan atau yang sering disebut itu rekam medis. Nah, awal mula saya mengambil jurusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan ini karena hal yang tertarik menurut saya adalah itu program baru, jurusan baru. Nah, saya berpikir di situ dan keluarga saya juga karena banyak juga dari tenaga kesehatan dan mereka mendorong juga saya mengambil jurusan tersebut. Nah, dari situ saya mengambil jurusan D4 Manajemen Informasi ini dan saya menyukai dari D4 ini dan selama saya berkuliah banyak juga sudah tawaran-tawaran kerja yang diberikan oleh saya, begitu. Jadi saya lulusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Saya lulus di tahun 2025, saya angkatan kelima. Nah, pas masih kuliah di Deli Husada, itu ada gambaran nggak Bang, bayangan bakal kerja di mana? Atau kampus yang menyalurkan? Nah, pastinya ada dong dari kita selama berkuliah pasti ada kemana sih kita planningnya sebelum tamat ini harus ada bidikan kita tembak harus bekerja di mana. Nah, itu juga ada. Selama saya berkuliah, saya di semester 5 itu sudah mendapatkan 3 tawaran rumah sakit yang berada di Kabupaten Batubara
dan salah satunya juga di Kabupaten Simalungun. Nah, ketepatan saya juga berasal dari Kabupaten Batubara. Jadi banyak teman-teman ataupun keluarga juga yang menyarankan ayo bekerja di rumah sakit tersebut begitu. Dan ada juga satu yang mengajak saya untuk bergabung setelah lulus. Nah, selepas dari itu, kampus Deli Husada Deli Tua ini juga banyak merekomendasikan juga kita harus bekerja di kemana, lulusan itu kemana. Dan sampai saat ini juga masih ada dari dosen-dosen yang memberikan lowongan pekerjaan. Misalnya nih, rumah sakit di Medan membutuhkan lulusan D4 Manajemen Informasi Kesehatan Rekam Medis. Jadi dosen itu juga merekomend untuk kami bergabung di rumah sakit tersebut begitu. Berarti plan sendiri juga ada, dari kampus juga ada Ya, ya Bang? benar. Jadi Nah Bang, itu kan supaya nggak tenggelam di antara ribuan pelamar kerja nih Bang. Gimana cara Abang membangun personal branding yang kuat selama kuliah? Dan apa trik Abang biar profil Abang gampang diingat dan langsung stand out di mata recruiter? Nah, benar. Kalau kita membahas personal branding, nah dari awal saya berkuliah, saya sangat suka mengikuti kegiatan-kegiatan seperti organisasi, mengikuti seminar. Nah, itu salah satu juga gimana saya membangun personal branding saya, membangun kepercayaan diri saya, berbicara di depan umum. Saya juga dari tahun ke tahun mengikuti organisasi, dari itu prodi maupun itu kampus. Nah, dari situ juga saya mengikuti ajang pemilihan duta. Mengikuti ajang duta ini bukan hanya kita hanya pandai berbicara, namun cara kita membranding diri kita. Dari kepercayaan diri kita itu, saya tahu waktu tamat bulan 9. Nah, saya tamat bulan 9, 2 minggu saya di rumah, saya mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pekerjaan. Di situ saya melamar di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Simalungun, dan salah satu rumah sakit itu yang merekrut awal saya semasa saya berkuliah. Nah, di situ saya dipanggil untuk interview. Di situ kami ada 4 orang, itu dari kampus kesehatan yang berbeda. Nah, salah satunya saya dari kampus Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Nah, di situ dari keempatnya ini cuman saya yang lulus untuk bekerja di rumah sakit yang ada di Kabupaten Simalungun itu. Karena apa? Karena dari cara kita berbicara, menyampaikan jawaban yang diberikan oleh HRD itu mungkin sangat bagus menurut HRD tersebut. Jadi dan sangat bagus, saya percaya diri, mungkin itu yang menjadi poin penilaian mereka untuk merekrut saya begitu. Dan nih Bang, ngomong-ngomong soal prestasi di luar kampus, di sela-sela kesibukan Abang sebelumnya sebagai mahasiswa yang begitu aktif kan Bang, apa yang membuat Abang tertarik mengikuti ajang pemilihan duta ekowisata Bang? Nah, benar. Salah satunya mengapa saya sangat tertarik dengan dunia pageant ataupun modeling. Saya ikut dari duta pariwisata maupun ekowisata ini. Kita kan ini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat nih. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat ini juga berkecimpung tentang lingkungan. Nah, saya menjabat sebagai putra agrowisata ini menjadi lingkungan, melihat lingkungan pariwisata yang bersektor pertanian. Nah, jadi dari itu saya sangat tertarik mengapa saya mengikuti ajang ini. Jadi dari kesehatan juga kita berkesinambungan untuk melanjutkan ke dunia pageant, dunia ekowisata. Jadi saya menambah ilmu saya mendapat ilmu dari akademik dan non akademik di luar dari pendidikan begitu. Terus menurut Abang nih, bagaimana pengalaman kuliah di Deli Husada membantu dalam perjalanan Abang sebagai duta ekowisata? Nah, benar. Kalau membantu perjalanan saya selama mengikuti dunia pageant, tahun 2024 saya memberanikan untuk mengikuti pemilihan duta yang ada di kabupaten saya. Nah, kampus Deli Husada Deli Tua ini sangat membantu dan mensupport saya mulai dari awal sampai saya ke tingkat provinsi. Nah, dari awal saya dibimbing, saya diberikan izin. Salah satunya pastikan kita mengikuti kegiatan ini akan mengganggu dunia pembelajaran kita. Dan apalagi kita orang kesehatan nih, pasti ada namanya praktek lapangan di rumah sakit. Nah, tahun 2024 itu ketepatan saya mengikuti kegiatan itu, saya waktu jadwal
dinas di rumah sakit, magang, PKL lah ya bisa kita sebut. Nah itu saya meminta izin dari atasan pendidikan, saya diberikan izin, saya diberikan support dan diberikan semangat oleh pimpinan dari pendidikan maupun prodi begitu. Jadi untuk perjalanan saya itu dari Deli Husada Deli Tua ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswanya yang mau aktif nih di luar dari pendidikan begitu. Jadi Deli Husada Deli Tua tidak hanya memikirkan dan kita juga bisa dapat ini pengalaman dari di luar non akademik begitu. Jadi mereka dari Deli Husada Deli Tua sangat mendukung mahasiswanya yang mau berkembang di luar dari akademik begitu. Jadi ilmu kesehatan juga bisa diterapkan dalam kegiatan ekowisata ya Bang? Ya benar. Untuk kesehatan itu, untuk ekowisata itu sangat bersinambungan, sangat satu jalan. Karena apa? Karena saya bilang tadi, kalau kita menjaga alam, alam pasti menjaga kita. Dan kita dari pepatah itu menyampaikan bahwasanya kita harus menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bukan hanya kita orang kesehatan, namun seluruh rakyat ataupun masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, ekowisata itu bukan hanya menikmati lingkungan, menikmati pariwisata yang ada di daerah tersebut, namun kita juga menjaga konservasi, kita merawat ekowisata tersebut supaya apa? Supaya hidup sehat. Semisalnya nih kita ke pantai itu kan pasti ada itu kan daratan yang di pesisirnya itu satu ada itu perkampungan di samping laut. Nah, di situ kita memberikan namanya itu inspirasi ataupun kita memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut, gimana cara kita menjaga pembuangan sampah tersebut, limbah tersebut itu gimana supaya daerah lingkungan tersebut tidak tercemar. Jadi kita pun sehat, menikmati tempat pariwisata itu merasa ya sejuk, segar gitu, merasa tidak terganggu begitu. Betul. Pesan nih Bang buat teman-teman yang semester akhir yang udah lulus, yang takut nganggur nih ketika udah lulus wisuda, step by stepnya apa nih Bang? Nah, untuk by stepnya itu gimana ya? Saya juga begitu tamat, udah 3 tempat ini yang saya pekerjakan. Dari awal bulan 9 saya bekerja di rumah sakit yang ada di Simalungun selama 2 bulan. Setelah itu saya keluar, saya bergabung di Rumah Sakit Deli Husada Deli Tua, tepatnya di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua itu selama 3 bulan juga. Setelah itu saya ditarik nih di pendidikan Deli Husada Deli Tua. Sampai saat ini saya bergabung di tenaga pendidikan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Untuk tips dan triknya ya, mungkin itu kita itu yang penting percaya diri. Terus kita berani untuk menunjukkan diri kita. Terus kita juga ya pokoknya percaya diri itu yang poin pertama. Jangan pernah kita melihat teman kita belum bekerja, mungkin kita santai-santai aja dulu. Nah, saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Mungkin karena saya sudah lama berkuliah, jadi saya bosan, saya ingin terjun ke dunia pekerjaan. Jadi langsung saya udah mana ada lowongan yang bekerja, saya langsung masuk begitu. Dan sampai saat ini saya ditempatkan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Dan mungkin itu juga ucapan saya selama kuliah, karena jika saya tamat saya ingin kembali ke Deli Husada Deli Tua. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Jadi buat adik-adik yang tingkat 1, tingkat 2 dan teman adik-adik sekalian, semangat belajarnya, jangan pernah malas-malasan dan selalu hadir untuk kuliah, untuk berdinas. Karena apa? Dunia kesehatan ini kita pasti ada level lebih tinggi gitu kan. Kalau kita malas-malasan pasti kita tertinggal oleh dari kampus lain, kita tidak bisa menaikkan level kita begitu. Jadi untuk Deli Husada Deli Tua ini kampus kesehatan yang terbaik di Sumatera Utara. Jadi jangan kalian sia-siakan, karena banyak di luar sana yang ingin berkuliah di kesehatan namun belum berkesempatan gitu. Jadi buat teman-teman semangat, jangan pernah putus asa. Kalian adalah orang-orang yang terpilih di sini. Pasti kalian dari sini sukses. Dan satu nih,
buat adik-adik yang ada di D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Semangat buat kalian, jangan pernah kalian merasa kalau kalian itu salah jurusan. Saya juga dari 2020 saya tamat SMA, saya tidak diterima oleh pihak. Saya mencoba di Angkatan Darat tapi saya tidak diterima. Alhamdulillah saya memilih D4 Manajemen Informasi ini. Saya mendapatkan, disinilah rezeki saya. Begitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah merasa kalau kalian itu tertinggal. Begitu. Bagus ya motivasinya buat teman-teman di Deli Husada ataupun di luar. Nah, dari obrolan kita hari ini kita bisa menyimpulkan alumni berprestasi baru lulus dan langsung bekerja itu nyata terjadi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Ini adalah bukti nyata dari sistem pendidikan, fasilitas praktik, dan pembinaan karakter yang dijalankan di kampus. Terima kasih ya Bang Daru atas inspirasi dan waktunya. Semoga apa yang Abang sampaikan pada podcast kali ini itu memotivasi mahasiswa-mahasiswi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Khususnya bagi adik-adik di luar sana yang masih bingung mau kampusnya yang mana, jurusannya yang mana. Nah, jurusan rekam medis di kampus kami adalah pilihan yang tepat. Bagi teman-teman yang mendengarkan yang ingin ikut tertarik bergabung ke Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, informasi PMB-nya bisa dicari di web resmi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Saya Nur Aulani dan Saya Intan Nuria. sampai jumpa di episode selanjutnya dari Deli Husada. Berbagi inspirasi, salam sehat, salam Deli Husada. Terima kasih. Bye-bye.